Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Pustaka, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 Universitas Muhammadiyah Madiun. Ya teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya hendak berbicara tentang apa itu retorika, apa itu unsur-unsurnya, apa itu jenis-jenis retorika, dan bagaimana metode retorika itu. Ya, pertama-tama, seperti layaknya ilmu komunikasi, retorika itu merupakan ilmu asal dari ilmu komunikasi. Jadi retorika itu adalah seni tentang ilmu yang berbicara tentang seni mempengaruhi persepsi atau pikiran orang lain melalui gaya bicara pembicara. Nah, seperti itu. Ya, kembali seperti yang tadi bilang. Dalam kesempatan ini saya akan bahas satu persatu apa yang ada dalam retorika itu, mulai dari unsur-unsurnya terlebih dahulu. Unsur-unsur retorika terdiri dari pembicara, audien. Kenapa kita perlu audien? Karena audien adalah faktor yang menjadi penting dalam faktor komunikasi. Karena apa gunanya pembicara kalau tidak ada audien, gitu kan? Nah, kemudian pesan. Unsur ketiga dalam retorika adalah pesan. Pesan itu bisa bersifat informatif, persuasif, atau rekreatif. Nah, dan yang keempat, unsur retorika adalah media atau channel, kita bilangnya. Media itu bisa bersifat tradisional, yaitu lisan kita. Karena pada awalnya retorika adalah ilmu berbicara, ilmu seni berbicara untuk mengaruhi orang lain. Jadi kita menggunakan lisan kita untuk sebisa mungkin mengaruhi orang lain gitu. Nah, itu media tradisional, itu lisan kita. Kemudian berkembang lagi ke media tradisional seperti tulisan, visual, audio seperti televisi, pada televisi, dan radio itu sendiri. Nah, dan dengan seiringnya perkembangan internet terutama ya, sangat mempengaruhi munculnya media sosial sebagai media 4.0 yang sangat berperan dalam dunia komunikasi. Nah, di mana komunikasi menjadi lebih cepat, menjadi lebih mudah tersebar ke banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal itu itulah 4 unsur dalam retorik. Nah, untuk jenis-jenis retorik sendiri itu ada 3 menurut Aristoteles. Ada 3, yaitu retorik forensik, retorik epidektik, dan retorik deliberatif. Ya. Retorik forensik. Kalau kita mengatakan forensik itu artinya menggali informasi. Nah, kalau kita menggali informasi, berarti kita harus bisa, seorang pembicara, orator itu harus bisa mengenali audiennya, psikologi terutama, psikologi audiennya. Nah, itu yang dibutuhkan. Latar belakangnya seperti apa, dia harus paham sebelum orator itu memulai orasinya, pidatonya. Nah, untuk memikat audiennya. Kemudian retorik jenis epidektik. Nah, menurut Aristoteles, ini jenis retorik yang berisi tuduhan, baik itu tuduhan baik ataupun tuduhan jelek. Dalam artian gampang-gampangannya, epidektik itu retorik yang berisi pujian atau hinaan, apa cacian, celaan, seperti itu. Nah, ini sering-sering dipakai di isu-isu sosial. Nah, jenis retorik yang ini, yang epidektik ini, isu sosial. Jadi memanfaatkan isu sosial untuk mendompleng suatu pencitraan seseorang, pembicara, oratornya ini. Nah,
seperti itu. Kemudian pada retorik yang ketiga ini, jenis retorik ketiga, yaitu retorik deliberatif. Nah, ini jenis retorik yang dimana oratornya itu berusaha mengajak audiennya untuk melakukan mengarahkan audiennya untuk melakukan sesuatu dan melarang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu. Jadi intinya di deliberatif ini berisi dua, larangan atau anjuran. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini sering-sering dipakai di isu-isu politik. Nah, isu politik ini ya jenis-jenis tipe retorik deliberatif itu sering dipakai oleh para politikus. Biasanya gitu sih sering-sering. Jadi mereka memanfaatkan karismanya untuk ini menganjurkan orang untuk melakukan seperti apa yang diminta, melarang apa yang dia itu. Nah, sekarang kita sudah membahas soal unsur sudah, jenis retorika sudah. Nah, sekarang kita membahas tentang apa aja metode retorik itu. Ya, metode retorik itu terdiri dari 4, teman-teman. Mulai dari exordium, yaitu pengantar. Nama aja pengantar ya. Jadi pengantar itu mengantar ke suatu pokok bahasan. Nah, kemudian kedua proses latar belakang. Nah, di sini di proses yang kedua ini latar belakang kita itu menjelaskan fakta, menjelaskan fungsi dari pokok bahasan yang akan kita sampaikan, gitu. Nah, supaya apa? Supaya untuk memikat yang penting itu adalah memikat perhatian dari audiens itu dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahapan ketiga, namanya argumentasi. Argumentasi. Di sini kita membeberkan pokok persoalan sesungguhnya yang akan kita bahas kepada audiens. Nah, dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Itu proses yang ketiga, argumentasi. Nah, setelah serangkaian tadi, mulai exordium, proses latar belakang, argumentasi, barulah kita sampai di proses konklusi, kesimpulan. Nah, konklusi ini biasanya nanti itu tergantung ya masing-masing oratornya. Biasanya menurut nalar oratornya gitu. Tapi ada hal yang wajib coba kita hindari kalau dalam kesimpulan itu. Intinya jangan pernah membuka fakta baru. Jangan. Jadi kita tetap berpatokan pada fakta yang ada aja. Kita hanya memperkuat argumen kita dengan fakta-fakta yang sudah ada, gitu loh teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, pokok bahasan yang retorik yang tidak saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ciao.